Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini adalah hari-hari never enough. Hari-hari never enough itu apa ya? Hari-hari kita merasa nggak pernah cukup. Baik untuk yang bangun kepagian, bangun kesiangan, semuanya 24 jam nggak bakalan cukup. Untuk yang akan melaksanakan mudik lebaran, waktunya sangat sempit. Untuk yang belum menerima THR, kayak dikejar-kejar. Untuk yang belum beres-beres di rumah, belum ngecat rumah, belum masang gorden baru, waktunya nggak cukup. Jadi itulah hari-hari never enough. Kesempatan baik hari ini kita ketemu di channel Dedi Sapa Teman di topik Speak Up. Temanya hati-hati di jalan. Kita sebenarnya niat mau buat konten sapa teman lagi. Masalahnya siapa yang mau disapa? Orang-orang sudah pada sibuk pulang kampung, sibuk benahi rumah, bedah rumah, sibuk belanja-belanja, orderan macam-macam, pasar online shop dan lainnya. Jadi nggak ada teman buat interview with penyamuk. Judul hari ini hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan itu maksudnya adalah pesan yang menyentak, pesan yang mengena buat kita semuanya. Hati-hati di jalan baik untuk para pemudik, hati-hati di jalan baik untuk para warganet, semuanya hati-hati di jalan. Di channel Dedi Sapa Teman. Hitungan jam mungkin 3 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam kita berlebaran. Lebaran di tahun 1444 Hijriah atau di tahun 2023 milenial. Tahun ini lebaran kita ya sudah cukup meriah. Bukan cukup meriah, kita nggak kena pandemi lagi, kita nggak ada bencana-bencana kecil-kecil lagi, tapi kita tetap waspada. Untuk itu kita memang harus hati-hati di jalan. Di jalan itu bukan jalan beraspal saja, tapi di jalan-jalan kita melalui kehidupan, kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Puasa kita 29 hari, 30 hari. Ya, kita manusia pasti ada sedikit bocor halus istilahnya. Tak sadar melepaskan kata-kata sedikit bohong, sedikit menghujat, sedikit menggibah. Jadi ada sedikit istilahnya bocor halus. Kalau untuk bengkel istilahnya adalah dosa-dosa kecil yang tanpa kita sadar dalam berpuasa kita juga melakukan dosa. Untuk itu kita dianjurkan setelah Ramadan nanti tetap melakukan ibadah-ibadah sunat, puasa-puasa sunat. Ya untuk itu menjaga menjaga puasa kita tetap utuh. Ada sumur di ladang kita menumpang mandi. Enggak. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Ya, masing-masing daerah punya kebiasaan. Masing-masing daerah punya tradisi-tradisi sendiri. Di Sulawesi, di Maluku, di Nusa Tenggara, Lombok, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Bali. Jadi masing-masing orang punya kebiasaan-kebiasaan menghadapi lebaran. Kita di Sulawesi ada hari-hari menjelang lebaran itu. Menjelang lebaran itu sepanjang jalan di kampung atau sepanjang jalan di sudut-sudut kota ada penyembelihan sapi. Jadi ada orang yang dagang daging sapi di pekarangan rumah, di halaman, di trotoar jalan.
Jadi bukan di pasar. Orang biasanya kalau berdagang ya, kalau daging sapi itu ke pasar. Seiring perkembangan zaman kan bisa dijual secara online, tapi tetap ada yang jual ya kayak tadi di jalanan, entah di perkarangan rumah, di trotoar jalan, di sebelah rumah, di kompleks, di teras. Masing-masing ada sapi, ada berkah, disembelih, dijual. Jadi itu dijualnya pas di bibir aspal. Pesan hati-hati di jalan kena lagi di sini. Jadi di Sulawesi, khususnya di sini ya, di kota Palu atau Kabupaten Sigi, di jalanan itu setiap jalan, setiap kampung pasti ada orang yang sembelih binatang ternak, sapi. Karena kebanyakan kebiasaan orang di sini harus makan daging. Kalau belum punya masakan makanan daging, belum berlebaran. Jadi ya masing-masing daerah punya kebiasaan-kebiasaan, punya tradisi-tradisi semua. Speak up apa ya kita? Sudah punya baju baru. Lebaran itu identik dengan berbelanja, makan besar, lalu saling memberi salam tempel, hagala untuk wilayah timur itu disebutnya hagala. Hagala itu semacam salam tempel, jadi orang tua, orang yang memiliki kelebihan memberikan salam tempel. Itu bukan infak dan sedekah, bukan, tapi lebih kepada rasa apa ya, rasa memberi, rasa syukur. Dan terjelasnya itu rasa syukur. Jadi orang tua memberikan sedikit uang ke anak-anak ngumpulin uang dari rumah, satu rumah ke rumah yang lain, buka pintu, tutup pintu, dan mendapatkan hagala itu. Mungkin di daerah tempat teman-teman juga punya kebiasaan seperti itu. Di kami Sulawesi kebiasaan itu masih terpelihara. Cuman anak-anak ya dasar anak-anak kadang-kadang nggak hati-hati di jalan. Uang hagala tadi, uang yang diberikan tadi sama rumah-rumah atau orang-orang yang dikunjungi kadang-kadang suka jatuh, salah simpan di mana. Tapi ada juga orang tua yang suka iseng sembunyiin uang tadi hasil pungutan hagala dari mana-mana. Seru lebaran itu, memakai baju baru. Kadang-kadang terselip juga rasa kesal, jengkel karena bajunya kebesaran atau kekecilan atau masih dijahit. Tukang jahitnya penjahat, janji-janji saja, tapi setelah lebaran juga masih belum bisa dipenuhi janjinya. Jahitannya masih banyak kejadian-kejadian di lebaran, tapi intinya lebaran membawa kita untuk berhati-hati di jalan. Cerita-cerita kita speak up ini semua yang kejadian di lebaran. Ada lagi nih, karena sekarang zaman digital, foto keluarga, foto selfie, bahkan ada yang sempat bukan bermarah-marahan, saling apa istilahnya, kecil hati. Jadi ketika difoto rame-rame, sebagian belum datang tapi sudah dilaksanakan foto-foto sesi keluarga belakangan, merasa nggak dianggap karena nggak dimasukkan dalam situasi keadaan foto bersama tadi. Ya jadi itulah lebaran. Banyak pengalaman berlebaran. Speak up kali ini yang jelas kita akan melakukan gerilya. Kita akan berkunjung ke tempat-tempat yang ramai nanti. Malam lebaran, malam takbiran, kita akan melihat situasi kota, melihat di daerah seperti apa suasana lebaran. Di channel Dedi Sapa Teman,
mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Channel Dedi Sahabat Teman.